Selamat pagi untuk kita semua, keluarga besar, publik warga masyarakat Nagekeo yang ada dimanapun saja kita berada. Jadi dari tempat ini, dari Nanganumba ini, saya, Heri MKM, Bapak Petrus Nanti, dan Bapak Patrisius Mining. Uh, ini saya ingin sedikit bercerita dengan Bapak Petrus dan Bapak Nanti dan Bapak Patrisius Mining berkaitan dengan isu yang berkembang tentang pengerjaan pembangunan musola kita di Nanganumba. Ada isu-isu miring yang mencoba menyerang orang lain dengan pengerjaan pembangunan musola Nanganumba itu. Oleh karena itu saya minta kepada Bapak Petrus Nanti sebagai pemuka masyarakat, tokoh adat yang ada di kampung Nanganumba ini, yang sekaligus kemarin pada tanggal 1 Juni telah melakukan peletakan batu pertama di musola Nanganumba itu. Kepada Bapak waktu dan tempat saya berikan. Nah, terima kasih. Nama saya Petrus Nanti. Saya sebagai tokoh adat dari Nanganumba ini, saya melakukan seremonial tidak dipaksa dari pihak manapun, karena saya punya tanggung jawab. Itu yang paling utama, itu tanggung jawab menyangkut dengan wilayah. Itu yang pertama. Yang kedua, semua cerita, semua hal-hal yang tidak benar itu tidak boleh disampaikan kepada masyarakat yang ada di tempat lain. Karena ini fokus khusus yang kami berada di Nanganumba ini, di Desa Golio ini. Tidak ada yang dari pihak lain, dari pihak tempat-tempat lain ada memberikan keterangan yang berbeda. Itu tidak benar. Tidak benar sama sekali. Karena sekarang di musola sudah selesai, sudah selesai, maka ada kita dengar situasi seperti ini sudah kurang bagus. Kami tidak setuju itu. Kalau yang sebenarnya itu wartawan yang namanya Petrus Salestinus datanglah ke sini, ke Nanganumba ini nih, ke rumah saya ini supaya saya menjelaskan ke Bapak Salestinus itu, supaya jangan terlalu berkembang dengan Pak Perimus Derumolo. Datanglah ke Nanganumba ini supaya kami tahu hal-hal yang begini tidak baik, dan kami sini bersaudara yang sangat ketat. Adik kandung saya saja ini Islam, saudara saya Islam, nenek saya Islam. Kami tidak pernah ribut, dan itu adalah kebersamaan kami sama-sama manusia. Wartawan atau orang hukum yang mau bicara datang ke sini. Wartawan atau hukum kalau mau bicara datanglah ke sini rumah nih di Nanganumba nih, supaya kita tahu. Karena kami ini bersaudara ini, keluarga besar ini, dari bayi sampai Nanganumba ini semua Katolik Islam sama nih. Dan kami selalu datang pada saat-saat yang penting. Semua Islam punya, Katolik punya, orang datang nih. Tidak pernah ada masalah. Dan kami sini aman, baik semuanya. Orang sudah sembahyang, orang sudah hari kemarin dulu terawih, juga tidak ada masalah. Saya rasa itu dulu. Kalau ada kepentingan, datanglah ke rumah Bapak Petrus Nanti yang ada di Nanganumba. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Petrus Nanti. Ini Bapak Pit adalah tokoh masyarakat, kemudian kemarin sebagai pelaku peletakan batu pertama dan melakukan seremonial adat di lokasi musola Nanganumba. Itu pada tanggal 1 Juni. Kemudian berkaitan dengan kepanitiaan pengerjaan di bawah, kami mungkin minta Bapak Patrisius Mining sebagai ketua panitia untuk sedikit menjelaskan kepada publik sehingga tidak ada pikiran-pikiran miring yang berkembang kemudian bahwa kita ini nanti dalam pengerjaan ini ada isu-isu hal-hal yang tidak baik. Nah, oleh karena itu kepada Bapak Patris waktu saya berikan. Jadi baik, selamat siang untuk kita semua. Jadi nama saya Patrisius Mining. Jadi sejalan dengan pikiran tokoh masyarakat tadi. Dan sebagai syarat untuk membangun sebuah rumah ibadat, maka dibentuklah panitia. Maka saya dipercayakan oleh warga masyarakat Nanganumba, baik Muslim maupun Katolik ini, saya diangkat menjadi ketua. Sebagai syarat untuk membangun musola. Jadi semua persoalan itu sebenarnya tidak ada. Karena kami merasa senasib, kami satu kampung nih. Hari-hari kami hidup bersama, ada kematian, ada acara apa, kami selalu bersama-sama. Jadi ketika ada niat baik ini untuk memuji Tuhan,
lalu kemudian membangun rumah ibadat ini, yang dalam arti membangun rumah Tuhan, lalu kita harus menghalang-halangi ini sebenarnya iman kita itu ada di mana. Saya memang harus menerima sebagai ketua karena kalau ada hal-hal yang baik itu harus dibuat sekarang, tidak bisa tunda. Nah, jadi karena yang baik itu dijalankan dengan tulus ikhlas, maka musola itu sudah berdiri. Sekarang mereka sudah menjalankan sholat, kegiatan-kegiatan mereka sudah jalan. Jadi kalau ada di pihak-pihak luar yang punya kepentingan mau menggunakan semua proses ini nih, saya pikir maksudnya jangan membikin kami yang sudah aman dari dulu nih, lalu kemudian kami harus terkotak-kotak hanya untuk meladeni kepentingan orang-orang tertentu. Saya pikir sejalan dengan pemikiran ketua adat tadi, kalau ada sesuatu yang kurang benar, mari datang ke sini. Nah, jangan dengan kami yang sekelompok kecil ini lalu kemudian menjadi orang-orang yang sebenarnya punya niat tulus lalu menjadi korban, itu sudah kurang baik. Jadi Bapak Celestinus, Bapak Primus, Bapak mereka sudah pengalaman kok di kota besar. Yang bagaimana hidup dengan dinamika karakter masyarakat di kota itu pasti beda dengan kami. Kami ini masih tradisional yang kami pegang teguh kebersamaan ini. Karena ada susah, kami pasti sama-sama. Nah, jadi kalau mau ini langsung, sebenarnya kalau mau kita pahami bersama, segala sesuatu itu harus tanya ke sumber, ke panitia, karena disinilah kami yang memulai ini pembangunan. Tidak jangan lempar ke siapa-siapa, jangan. Datang ke sini. Nah, kalau semua instansi yang merasa bahwa itu nanti kemudian mereka bantu, saya pikir itu tidak persoalan. Karena negara ini kan sebenarnya kalau kita lihat negara ini kan harus aman ini sebenarnya. Nah, jadi kalau ada yang mulai memanfaatkan peristiwa ini, saya pikir jangan. Marilah kita saling mengasihi satu dengan yang lain, karena di dalam kita yang Katolik itu, kasih itu mengalahkan banyak dosa. Kasih itu mengalahkan banyak dosa. Jadi saya pikir begitu dulu dari kami panitia. Hanya harapan kami kalau ada sesuatu yang merasa belum pas, datang ke sumbernya. Jangan omong-omong di luar. Karena nanti mengorbankan orang lain yang sebenarnya punya ketulusan mau membantu kami dalam kebersamaan ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Patrisius Mining sebagai Ketua Panitia. Ini berkaitan dengan pembangunan musola Nanganumba ini. Saya adalah salah satu pengurus kepanitiaan, saya sekretaris panitia yang setiap hari berada di musola itu. Saya mengikuti terus tentang perkembangan kemajuan pembangunan musola tersebut. Berkaitan dengan isu-isu miring yang saya baca di media, itu saya katakan, saya mau tanya kepada pihak-pihak yang pintar dalam merangkai kata, menulis sebuah cerita, opini dan narasi. Saya dari tempat ini saya tidak pernah melarang. Namun saya katakan demikian. Dari awal saya sudah mengatakan bahwa kami ini hidup berdampingan. Dan itu tidak bisa dipisahkan oleh siapapun. Berbicara tentang toleransi, daerah lain masih dalam tahap berbicara, tetapi makna toleransi sebenarnya kami di Nanganumba sudah buat. Kami lakukan. Oleh karena itu yang berkoar-koar di media untuk berbicara tentang rumah ibadah, hal menyampaikan tentang intoleran, itu jangan. Itu jangan. Di media juga saya sudah menanggapi di grup WA bahwa kalau ada yang berkaitan dengan pembangunan musola, datang ke musola Nanganumba ini. Kemudian yang berikutnya, saya dari tempat ini juga minta kepada semua pihak yang tukang bicara banyak, yang tukang omong, yang tukang merangkai kata, itu jangan korbankan pihak lain. Jangan korbankan orang lain dengan kamu punya niat tertentu. Jadi pembangunan musola ini tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan lain, tidak ada yang bilang ada perbedaan, tidak. Kami membangun tulus, niat dari hati nurani masyarakat. Umat yang membutuhkan rumah ibadah tersebut. Dengan demikian, sekali lagi, saya minta untuk jangan ganggu kami. Jangan ganggu kenyamanan kami. Jangan ganggu ketenangan kami.
dalam pembangunan musola ini tidak ada kita ada bantuan apa segala macam dari pihak lain yang untuk menguatkan kami, tidak. Kami berupaya sendiri, kami berjuang sendiri demi keluarga kami yang muslim ini. Jadi jangan mulai mempelintir sesuatu bahwa berjihad dan segala macam itu tidak benar. Pernyataan jihad pada pembangunan musola ini saya, Heri Amka, yang menyampaikan itu. Jadi jangan tuduh orang lain. Dalam pengertian saya, jihad adalah saya berjuang bersama keluarga besar muslim dan keluarga besar Katolik, panitia, untuk menyukseskan pembangunan musola ini. Tidak ada kata jihad untuk yang lain-lain. Kemudian jangan mulai berbicara tentang jihad ini meneror seseorang atau pihak lain bahwa dia yang berbicara. Itu tidak benar. Dengan demikian saya dari tempat ini kembali lagi saya katakan, untuk semua pihak kami mohon supaya berbicara tentang musola, berbicara tentang pembangunan rumah ibadah ini yang ramai di media kemarin bahkan sampai tadi pagi, jangan bicara ngawur. Jangan bicara dari Jakarta, dari Sumatera, dari Amerika, dari mana-mana datang bertemu kami di sini. Supaya kami bisa menjelaskan ini. Kemudian jangan menuding orang lain untuk kepentingan kalian. Kami masyarakat kecil yang setiap hari kami tidak paham tentang politik, tidak paham tentang itu. Kami hanya berbicara tentang hidup berdampingan, tatanan sosial masyarakat kami yang selama ini terjadi. Kami membangun itu dengan hati. Karena apa? Itu adalah kebutuhan, bukan keinginan atau ambisi dari keluarga muslim ataupun dari kami panitia yang orang Katolik ini. Semua yang material di bawah kami swadaya. Kami swadaya murni. Jadi jangan tuding orang lain di sini. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengharapkan kepada semua pihak untuk mari hal ini, kata toleransi, kami tidak hanya bilang kata toleransi, tapi kami di Kampung Nanganumba ini kami sudah laksanakan itu, dan dari leluhur dulu sudah seperti itu. Kami hidup berdampingan, saling membantu, saling mengisi, itulah kami. Oleh karena itu tidak boleh korbankan orang lain dengan urusan ini. Saya rasa sekian saja, atau mungkin ada tambahan dari Bapak Patris? Sudah, saya rasa pas. Bapak Pas. Oke. Dengan demikian sekali lagi saya mohon maaf kepada semua pihak, kepada publik Nagekeo dan sekitarnya, keluarga besar saya, sahabat-sahabat saya, kerabat, kenalan orang Nagekeo dimanapun saja berada. Mari kita berpikir yang positif. Jangan ada perbedaan di antara kita, karena kita sudah satu dari dulu leluhur. Kata toleransi tidak hanya bisa diucapkan saja, tetapi kita wujud nyatakan dengan cara kita masing-masing. Berbicara tentang ini, jangan kita korbankan orang lain untuk bisa memenuhi kebutuhan atau kepentingan kita sendiri. Dengan demikian, dari tempat ini, dari Nanganumba, saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Salam toleransi.